Oke, kita lanjut ke materi kedua, ada posisi, kecepatan, dan percepatan. Pertama ada posisi. Nah, di sini kita bisa lihat kurva posisi sebagai fungsi waktu. Nah, ini misal ada fungsi X terhadap waktu 0,25 T kuadrat. Jadi kalau mau cari kurvanya tinggal masukin waktunya. Kalau misal 1 sekon dia di sini, 2 sekon di sini, 3 sekon di sini, 4 sekon di sini. Gampang lah, tergantung fungsinya. Kalau fungsinya ini bisa berubah-ubah, bisa berubah apa aja. Bisa nanti ada plus 1 atau plus 2x, bisa gitu. Oke, di sini ada perpindahan. Perpindahan itu kita tuh bisa lihat dari kondisi awal dan akhir ya. Berarti kan kalau kita cari perpindahannya, kondisi akhir dikurang awal ya, akhir. Ingat kalau perpindahan itu adalah besaran vektor. Berarti dia punya arah ya. Nah, gini. Di sini simbolkan dengan delta X. Terus dia mau nyari perpindahannya dari waktu 0 second sampai 5 second. Ketika X-nya 5, dia berada di 1. Kemudian ketika X-nya 0, dia juga berada di 1. Dia berangkat dari sini 1 second sampai ke sini. Nah, berapa perpindahannya? Kalau kita lihat dari fungsinya, tinggal masukin aja itu. X5-nya itu adalah 1, dikurang X0-nya juga 1. Berarti dia perpindahannya 0. Dia kembali dia berangkat dari posisi awal, berangkat ke 0, terus ke minus 1, terus ke minus 2, balik lagi ke sini, dia kembali ke titik awal. Cuman waktunya yang berbeda ya. Gitu. Gampang ya. Kemudian ada jarak tempuh. Jarak tempuh ya tinggal hitung aja nih semuanya. Jaraknya di sini ke berapa, dari sini ke sini berapa, sini ke sini berapa, ini berapa, semua. Itu jarak tempuh. Ya, dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 4. Gitu. Gampang ya. Tinggal masukin aja ini. Ketika T-nya dari 0 ke T1, itu perpindahannya berapa? Masukin gitu. Berarti kondisi ini akhir dikurang awal. Nah, finish lah ya di sini. Finish kurang start. Tuh. Kemudian ditambah ketika T-nya 1 sekon sampai ke 2 sekon. Ini finish, ini start, dikurangin. Udah gitu dong. Terus dijumlahin semua ya. Oke. Kemudian ada kecepatan. Oh, ada kecepatan rata-rata. Jadi kecepatan rata-rata itu terkaitnya dengan perpindahan. Nah, jadi dia tuh tergantung pada posisi awal, start, dan posisi akhir, finish. Nah, kalau di sini perpindahannya berapa? Dari 0 second sampai ke 5 second, perpindahannya berapa? 0 kan? Nah, berarti percepatan rata-ratanya juga 0. Tuh. Misalnya ditanya gini, dari T-nya 2 second di sini sampai T-nya 4 second. Dia pindah nggak? Berpindah. Berapa perpindahannya? Itu 1. Ini 1 kan? 1 dikurang minus 2. Ini 1 dikurang minus 2. Berapa? 3 ya? 3. Nah, terus
Terus delta T-nya, selisih waktunya. Dibagi selisih waktu ya. Selisih waktunya 4 ke 2. Selisihnya ada 2. 3 dibagi 2, 1,5 meter per second. Bisa ya. Kemudian ada kelajuan rata-rata. Kelajuan ini besaran skalar ya, skalar. Dia tidak bergantung dengan perpindahannya, tapi dia tergantung dengan jarak tempuhnya mulai dari 0 second, dari sini sampai ke sini. Hitung semuanya. Misalnya ini, dia disimbolkan ini dengan S atau SAF gitu ya. Nah, jarak dibagi delta T. Perbedaan waktunya ya. Dari detik ke 0 sampai ke detik ke 5. Itu jarak tempuhnya berapa? Dijumlahin semua. Ini 1 dari 0 second ke 1 second dia berpindahnya 1 kan, 1 gini, 1 sini. Terus dari 0 ke 2 second berpindahnya berapa? 2 kan. Nah, 2 satuan ke bawah gitu kan. Tuh, 2 satuan sampai sini. Begitu seterusnya sampai ujung. Kemudian dijumlahin semua, kemudian selisih waktunya ada 5 dikurang 0. Kalau dapat dijumlahin 6 dikurang 6 per 5 sama dengan 1,2 meter per second. Itu gampang lah ya kelajuan. Pokoknya perbedaannya kalau percepatan rata-rata maka dia perpindahan dibagi dengan selisih waktu ya, delta T. Kalau ini adalah vektor. Kemudian kalau kelajuan maka dia jarak tempuh per delta T. Kalau ini adalah skalar, dia tidak berpengaruh dengan minus positif, minus tanda minusnya. Oke. Kemudian ada kecepatan sesaat, instantaneous velocity. Nah, kecepatan sesaat ini dapatnya dari mana gitu. Tadi kan kita punya kalau kecepatan terhadap waktu, berarti itu kan V terhadap T. Tadi kita punya kecepatan rata-rata itu adalah delta X ya. Delta X per delta T. Kalau kita ingin mencari kecepatan sesaat atau terhadap waktunya, kita harus cari ini limitnya menuju 0. Limit X menuju 0. Ingat, cara mencari limit, turunan. Kembali ke turunan. Kita turunkan ini. Kita turunkan dx per d delta t. Diturunkan dapatnya apa? Ya, benar. dx dt per dt itu. Ini adalah kecepatan sesaat. Nah, misal ada fungsi gini. Ada fungsi terhadap waktu, posisi terhadap waktu. Xt sama dengan t kuadrat min 2. Nah, kita mau cari kecepatannya. Caranya gimana? Tinggal turunkan aja fungsinya. Tinggal turunkan aja nih. Nih. V terhadap t itu dx dt per dt. Turunin. T kuadrat kurang 2t. Turunan dari t kuadrat 2t.
turunan dari minus 2T min 2. Udah tinggal gitu doang. Ini adalah fungsi percepatan sesaat terhadap waktu. Kalau misal mau ditanya, ini ditanya adalah detik ke-2. Detik kedua itu percepatannya berapa sih? Ya udah tinggal masukin fungsinya tadi. Masukin. Gitu. Gampang ya. Gampang. Oke, lanjut. Oke, di sini ada percepatan rata-rata. Jadi percepatan rata-rata itu apa? Yang jelas itu adalah kalau kita definisikan itu adalah kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi dengan delta t, ya. Ini contohnya. Di sini ada fungsi waktu terhadap kecepatan dan posisi. Nah, misal di sini ketika posisinya 1, dia punya kecepatan minus 1. Berarti dia mundur ya. Benar. Kalau kita misalkan mobil, berarti dia mundur arahnya ke sini. Nah, kemudian ketika posisinya di sini lihat di sini aja ya. Ditanyanya dari 0 sampai 5. Berarti kecepatan akhirnya berapa? Kemudian kecepatan awalnya berapa? Ketika waktunya 5 second, dia punya kecepatan akhir itu 0. Nih, kurvanya di sini. 0. Ini dia. Kemudian dikurang kecepatan awal. Ketika kecepatan awal, dia punya kecepatannya minus 1. Dia mundur. Berarti tinggal dibagi aja. 1 dibagi 5. Dapat 0,2 meter per second. Sama, ini juga gitu. Tinggal dicari ya. Tinggal masukin. Lihat di kurvanya. Lanjut. Kemudian ada percepatan sesaat. Kalau tadi kecepatan sesaat itu adalah turunan dari kecepatan rata-rata, percepatan sesaat itu juga sama. Itu adalah turunan dari percepatan rata-rata. Misal gini. Itu adalah turunan dari d delta v per d delta t. Gitu. Yang kita dapatkan adalah dv terhadap t per dt. Gitu. Misal di sini ada fungsi perpindahannya xt t pangkat 3 dikurang 2t kuadrat. Kita turunin aja. Turunin dulu turunan pertamanya. Turunan pertama dari xt ini kita dapat adalah vt. Nah, ini dia fungsinya. Setelah kita turunkan dapat 3t kuadrat kurang 4t. Terus kalau turunan keduanya dari xt ini adalah percepatannya, benar. Turunan keduanya ini diturunkan 2 kali 3, 6t. Min 4t diturunin jadi min 4. Kalau ditanya detik ketiga, tinggal masukin ke fungsinya. 6 dikali 3 dikurang 4. Sama dengan 14 meter per second. Gitu. Gampang ya. Oke, di sini kita punya persamaan satu kinematika. Sini ada dari definisinya bisa kita lihat itu percepatan sebagai turunan dari kecepatan. Berarti kalau kita punya kecepatan kalau ingin nyari percepatannya kita harus turunkan. Tapi kalau kita punya percepatan, kalau pengen nyari kecepatannya
Sebaliknya kita harus integralkan. Integral. Oke. Nah, di sini ada asumsi percepatan konstan dan V0 sama dengan V0. Sini ada punya percepatan A. Kalau kita mau cari kecepatannya, berarti tinggal diintegralin. Kan tadi kalau percepatan itu adalah turunan dari kecepatan per waktu. Nah, kalau mau nyari percepatan, kita integralin aja. Nih, integralin. Set, dapat nih. Oh, misal ada fungsi percepatan sama dengan T plus 1. Nah, kalau kita mau nyari velocity-nya, maka kita harus integralin. Tadi kan ada A sama dengan dv per dt ya, dt. Nah, kemudian ini dikali A dikali T berapa? Berarti A dt sama dengan dv dt. Nah, itu. Kemudian A yang tadi itu berapa? Kita ganti. Kalau diintegralin gini. Nah, tinggal kita masukin A itu sama dengan T plus 1. Integral dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan, kalau integral dari dv T berarti sama T sama dengan 0 sampai D dv T gitu. Nah, tinggal integralin biasa aja. T-nya kita integralin, T plus 1 integralin, terus ini. Kalau ini hasilnya adalah VT gitu ya. Kemudian kalau ini hasilnya, T diintegralin berapa? 1 diturunin jadi 1/2 T kuadrat ya. Plus T. Nah, sama dengan ini. Kalau kita tuliskan, berarti VT sama dengan setengah T kuadrat plus T. Gitu ya. Ntar kalau dia nanya berapa sih kecepatan dalam 1 second, berarti tinggal masukin V1, ini bentang ya, V1 sama dengan setengah plus 1. Ini setengah tambah 1 berarti 1,5 meter per second. Gampang ya. Nah, kemudian ada persamaan dua kinematika. Jadi definisinya kita lihat adalah kalau kecepatan itu sebagai turunan dari posisi. Berarti kalau kita punya posisi, kalau mau nyari kecepatan, berarti kita harus turunkan. Kalau kita punya kecepatan, mau nyari posisi, kita harus integralkan. Nah, ini asumsi percepatan konstan dapat menemukan persamaan pertama ya. Ini kan kita bisa tahu kalau kecepatan itu adalah turunan dari posisi terhadap waktu. Nih, dx dt. Kemudian kalau kita mau nyari posisinya, berarti kan kita harus integralkan. T sama dengan 0 sampai T, ini integralkan. Nah, dapatlah hasilnya ini ya.
Nah, kita langsung aja contoh soal. Misal kita punya fungsi percepatan sama dengan 2T plus 1. Nah, kita mau nyari posisinya berapa. Langsung aja pakai rumus tadi. Tinggal integralin. Nih, masukin sini aja. Berarti kan integral dari T dx T sama dengan integral T Nah, PT-nya berapa? Berarti 2T plus 1 ya. Sorry. Plus 1 ya. DT. Ini T plus 1 DT. Nah, integral dari dxt berarti kan adalah xt dikurang x0 sama dengan 2t diintegralin berapa? Ya, benar. T kuadrat plus T itu. Kalau nanti ditanya berapa gitu, posisi di mana sih posisinya pada saat T-nya sama dengan 1 second. 1 second. Itu gimana ya? Berarti kan tinggal masukin X1 dikurang X0. Berarti X0 itu posisi awal kan? Itu udah jelas 0. Sama dengan 1 kuadrat per 1. 2. Berarti posisinya ada di 2. Tuh. Gampang ya?